kerabat desa, selamat sore. Nama saya Sri Astuti, pendamping lokal desa untuk wilayah Desa Dekuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Pada sore hari ini, perkenalkan saya akan berbincang-bincang dengan kader pembangunan manusia atau KPM dengan Ibu Siti Nur Hasanah. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Oke, mohon maaf kami sedikit mengganggu waktu Ibu, nggih. Waktu istirahatnya kami akan bertanya sedikit tentang desa inklusi di Desa Dekuwaluh ini, nggih. Sejauh mana pengetahuan Ibu tentang desa inklusi ini? Desa inklusi yaitu desa yang untuk pemberdayaan perempuan, desa yang memperhatikan tentang disabilitas, tentang kesehatan anak-anak stunting. Dan termasuk masyarakat miskin tentunya ya Bu. Masyarakat miskin tentunya. Yang ingin kami tanyakan, seberapa jauh keterlibatan kaum perempuan di Desa Dekuwaluh tentang penanganan masyarakat marginal seperti lansia, komorbid, kemudian warga masyarakat yang berkebutuhan khusus, kemudian warga masyarakat miskin, dan kemudian tentang penanganan stunting selaku Ibu sebagai KPM. Terima kasih untuk keterlibatan perempuan di Desa Dekuwaluh. Terutama saya biasanya diundang dari desa untuk ikut musdes, ikut perencanaan, dan ikut terjun di dalamnya untuk pembuatan PT stunting. Terus untuk yang disabilitas juga kita kadang ada untuk kita dampingi seperti itu. Artinya di Desa Dekuwaluh itu pemerintah desanya memperlakukan kelompok kaum perempuan ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan, nggih Bu, seperti itu kalau bisa kita katakan, nggih, seperti itu, nggih. Itu amat sangat bagus sekali, nggih, keterlibatan perempuan. Contoh-contoh lain, Bu, keterlibatan perempuan selain Ibu, ataukah ada kader-kader yang lain yang tentunya ikut juga dalam program-program pemerintah? Iya, ada. Untuk ibu-ibunya kita kadang untuk ikut pembagian untuk PMT stunting. Terus untuk kita pendataan untuk balita-balitanya seperti itu kita dampingi untuk untuk menu-menu PMT balita juga itu kita koordinasi dengan pihak gizi di puskesmas. Oh ya, oke. Kemudian dari para kader ini tentunya kelompok kaum perempuan ini, nggih, keterlibatan secara langsung. Apakah dari pihak desa selalu mengkomunikasikan ini dengan pihak-pihak yang lain, contohnya seperti halnya ada Babinsa, ada Bambin Kantipmas, atau kemudian dari BPD atau stakeholder yang lain lah yang ada, ataukah hanya dengan kader perempuan saja, ataukah dengan yang tadi saya sebutkan seperti itu? Ya, untuk penanganan seperti ini kita kerjasama dengan Linma, dengan Babinsa, Babin Kantipmas, juga untuk kader sama bidan desa, juga ibu-ibu kader yang lain, dan ada pemuda juga dari Karang Taruna seperti itu. Oke. Tentunya ini bukan hal yang mudah nggih Bu untuk dilaksanakan di tingkat masyarakat nggih. Apakah peran pemerintah desa terhadap peningkatan kapasitas kader KPM atau ibu-ibu yang lain dalam rangka pelaksanaan untuk kegiatan di masyarakat ini? Artinya apakah kader mendapat pelatihan, kemudian mendapat insentif, kemudian mendapatkan kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk kegiatan ibu-ibu membantu? Untuk kader ada peningkatan kapasitas kader, terus untuk kita juga pada saat pembagian juga ada ibaratnya jeripayah kita lah sebagai kader untuk pembagian peta itu ada insentifnya, kader posyandu, kader yang lain juga ada seperti itu. Oke, tentu dalam hal ini berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa kader tidak hanya diberdayakan sebagai alat saja nggih, tetapi dari pihak pemerintahan desa ada upaya untuk meningkatkan apa itu istilahnya kesejahteraan kader nggih, dalam bahasa Banyumasnya ngewongke lah nggih, tidak hanya sekedar meminta tenaganya saja, tetapi ya entah itu seberapa ada insentif untuk kader. Ini berarti bentuk perhatian pemerintah desa tidak hanya kepada kaum marginalnya, tetapi kepada mereka-mereka yang membantu istilahnya program-program itu sehingga bisa terlaksana dengan baik itu. Kemudian harapan ke depan terhadap pola pencegahan ini lokus untuk stunting nggih, untuk ke depan 2024 apa yang Ibu harapkan
dengan adanya nanti program pencegahan stunting, apakah tetap hanya dengan PMT ataukah memang anak-anak stuntingnya ini perlu dikembangkan, misalkan seperti pola asuhnya, kemudian ada kelas parentingnya, atau bahkan sosialisasi atau lingkungan sehatnya yang untuk anak stunting ini? Ya, kita sih udah pernah mengajukan juga di Musdes seperti itu untuk kelas parenting untuk ibu hamil, terus remaja putri yang sebelum menikah, terus untuk ibu balita yang punya balita yang stunting juga. Untuk sanitasi juga kita untuk kebersihan lingkungan, dan kita program untuk sanitasi kita ada PHPS, ada PSN setiap bulannya dari kader-kader. Artinya dari pihak pemerintah desa tetap merespon apa yang menjadi usulan dari ibu-ibu kader, nggih. Oke. Kemudian kegiatan apa saja yang diusulkan? Tentunya ada rembuk-rembuk sebelum memasuki rembuk musyawarah di tingkat desa yang tinggi. Itu apa dulu yang biasanya ibu-ibu kader laksanakan? Biasanya kita ada rembuk untuk khusus stunting, ada rembuk stunting, Musdes stunting juga kita ada seperti itu. Jadi kita sebelum ada di desa kita juga ada rembuk-rembuk sebelumnya. Khusus berarti nggih, rembukannya itu rembuk stunting, yang usulannya dari rembuk stunting itu nanti disampaikan kepada musyawarah di tingkat desa nggih. Apakah semua kader hadir atau hanya perwakilan saja yang hadir pada tiap saat kader hadir untuk perwakilan tiap-tiap dusun, posyandu juga ada hadir. Oke. Harapan Ibu nanti di tahun 2024 nggih, 2024 seperti apa bentuk realitasnya kegiatan pemerintah desa terhadap usulan-usulan yang tadi Ibu sampaikan? Apakah hanya misalkan usulan itu berupa usulan, apakah usulan itu mestinya harus dilaksanakan pada saat di tahun 2024? Seperti itu. Kalau usulan misalnya di tahun ini belum terlaksana, kita majukan lagi untuk tahun kedepannya. Jadi kita berharap untuk usulan semua terrealisasi. Jadi untuk pengentasan atau pengurangan balita stunting, paling tidak ada perkembangan setiap tahunnya. Alhamdulillah sih tiap tahun kita berkurang untuk balita stuntingnya. Oke, itu yang sangat berarti program bisa mengena ke sasaran nggih, seperti itulah. Yang kami tanyakan kembali itu dari mana data-data tersebut Ibu dapatkan? Artinya dari anak-anak stunting itu kan mestinya tidak begitu saja nggih datanya, tetapi ada proses pendatanya itu dari kader kah atau dari pihak puskesmas atau bidan desa secara umum, itu seperti itu? Kalau data kita dari posyandu, soalnya dari bawah otomatis posyandu yang tiap bulan menimbang tentang anak-anaknya untuk tinggi badan dan berat badannya, dan itu nanti kita input disetor ke puskesmas. Nanti dari pihak puskesmas atau ahli gizi itu yang menentukan anak itu stunting apa tidaknya, tapi data dari kader. Oh begitu. Artinya kegiatan ini tidak hanya bisa ditangani oleh desa dan kader sendiri, tetapi tetap melibatkan pihak-pihak stakeholder terkait, contohnya seperti puskesmas, kemudian pada saat pelaksanaannya Babinsa ikut serta, termasuk dalam hal ini adalah lembaga-lembaga lain tentunya mengikuti seperti Karang Taruna yang tadi panjenengan sebutkan, kemudian PKK ikut, Gapoktan ada. Alhamdulillah berarti program ini begitu amat sangat mengena dan amat sangat memang mencakup untuk semuanya, semua lapisan masyarakat. Artinya ikut peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah desa, khususnya untuk penanganan stunting ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh ibu-ibu kader diniatkan dengan ibadah, harapannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas waktunya, kami sudah mengganggu pada sore hari ini. Demikian tadi acara wawancara dengan kader pembangunan manusia Ibu Siti Nur Hasanah dalam rangka peran serta aktif masyarakat di desa inklusi. Salam kerabat desa.